Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan kebijakan moneter dalam menangani jumlah uang yang beredar dan inflasi, disusun oleh Syafrial Dava Gustawan dan Aldi Nurhidayat. Pengertian kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara seperti uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan untuk mencapai tujuan tertentu, dengan indikat tercapainya keseimbangan intern dan keseimbangan ekstern. Keseimbangan intern biasanya diwujudkan oleh terciptanya kesempatan kerja yang tinggi dan laju inflasi yang rendah, sedangkan keseimbangan ekstern ditujukan agar neraca pembayaran internasional seimbang. Tujuan kebijakan moneter yang pertama adalah mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. Yang ketiga, distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi. Dan yang terakhir, membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Jenis-jenis kebijakan moneter yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy. Suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan ini juga diterapkan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan moneter ekspansif ini disebut juga sebagai kebijakan moneter longgar atau easy monetary policy, dengan penerapannya melalui politik diskonto berupa penurunan tingkat suku bunga, politik pasar terbuka dengan pembelian surat-surat berharga misalnya saham dan obligasi, politik cash ratio dengan penurunan cadangan kas, politik kredit selektif dengan pemberian kredit longgar. Lalu jenis yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif atau yang bisa disebut dengan monetary contractive policy, kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy, dengan penerapan politik diskonto berupa peningkatan suku bunga, politik pasar terbuka dengan penjualan surat berharga, politik cash ratio dengan peningkatan cadangan kas, politik kredit selektif dengan pengetatan pemberian kredit. Lalu ada instrumen kebijakan moneter. Yang pertama adalah politik pasar terbuka atau biasa disebut dengan open market operation. Kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam rangka menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga pemerintah atau biasa disebut dengan government securities. Surat-surat berharga pemerintah diantaranya adalah SBI, Sertifikat Bank Indonesia, SBPU, surat berharga pasar uang, saham, dan obligasi. Dengan syarat, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Dengan menjual SBI, uang dari masyarakat akan tertarik masuk ke bank sehingga diharapkan jumlah uang yang beredar berkurang. Dengan catatan, SBI hanya dijual oleh bank sentral. Namun, jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan membeli surat berharga. Dengan membeli SBI, pemerintah akan mengeluarkan uang kepada masyarakat dengan pembeliannya sehingga jadilah penambahan uang yang beredar di masyarakat. Lalu yang kedua adalah politik diskonto atau biasa disebut dengan discount rate. Politik diskonto adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga pada tiap-tiap bank umum akan dipengaruhi oleh tingkat bunga bank sentral. Dengan syarat, jika pemerintah akan menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah menurunkan tingkat suku bunga bank sentral. Dengan begitu, minat masyarakat untuk menabung di bank pun berkurang, sehingga jumlah uang yang beredar bertambah. Selain itu, juga mengakibatkan suku bunga kredit turun dan mengakibatkan masyarakat banyak tertarik untuk mengajukan pinjaman ke bank. Serta sebaliknya, jika pemerintah akan mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menaikkan tingkat suku bunga. Sehingga hasrat masyarakat untuk menabung di bank pun tinggi yang mengakibatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang. Selain itu, kenaikan suku bunga tabungan akan meningkatkan suku bunga kredit. Dengan naiknya suku bunga kredit, masyarakat akan enggan untuk mengajukan kredit. Lalu instrumen yang ketiga adalah politik rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio.
Kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank umum dalam mengedarkan atau memberikan kredit kepada masyarakat. Dengan syarat ketika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Sebaliknya, ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah menaikkan rasio cadangan wajib. Yang terakhir adalah kebijakan kredit selektif. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberian atau tidaknya suatu kredit. Dengan syarat pada saat pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan melonggarkan pemberian kredit. Namun, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan mengetatkan pemberian kredit. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke inflasi. Pengertian dari inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu panjang. Hal ini disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Sumbernya bisa berasal dari kondisi dalam negeri atau kondisi ekonomi dari luar negeri. Penyebab dari dalam negeri dan luar negeri. Inflasi yang berasal dari dalam negeri terjadi akibat defisit dalam pembiayaan dan perbelanjaan negara. Dapat dilihat dari anggaran belanja negara atau dapat terjadi akibat harga pangan meningkat. Yang kedua, inflasi dari luar negeri timbul karena negara-negara mitra dagang sedang mengalami inflasi yang tinggi. Barang impor dari negeri mitra akan menjadi sangat tinggi dalam negeri. Penyebab inflasi. Yang pertama, terjadinya inflasi adalah peredaran uang di masyarakat lebih tinggi dibandingkan dengan yang dibutuhkan dengan jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat. Hal itulah membuat para pedagang menaikkan harga barang yang mengakibatkan sebuah inflasi. Penyebab lainnya yang bisa menimbulkan terjadinya inflasi adalah peningkatan biaya produksi. Biasanya peningkatan tersebut diakibatkan karena mengikuti kondisi peningkatan harga dari bahan baku atau upah tenaga kerja. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya inflasi dan biasa disebut dengan cost pull inflation. Penyebab ketiga terjadinya inflasi adalah terjadinya lonjakan terhadap permintaan jenis barang atau jasa tertentu yang terjadi secara menyeluruh. Kondisi ini terjadi ketika permintaan barang atau jasa naik namun stok atau suplai barang terbatas, sehingga mengakibatkan lonjakan pada harga. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, dan meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4 berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama, inflasi ringan, yang kedua inflasi sedang, yang ketiga inflasi berat, dan yang keempat inflasi sangat berat. Inflasi ringan bisa tergolong ringan di bawah 10% per tahun. Untuk inflasi sedang di kisaran 10% sampai 30% per tahun. Untuk inflasi berat mulai dari 30% hingga mencapai 100% per tahunnya. Dan inflasi sangat berat berada di kisaran 100% ke atas per tahun. Selanjutnya, dampak inflasi. Yang pertama, dampak terhadap pendapatan masyarakat. Pada kondisi tertentu, seperti ketika terjadi inflasi lunak, pengusaha akan terdorong untuk memperluas produksi sehingga perekonomian meningkat. Namun akan berbeda dengan para pekerja yang memiliki pendapatan tetap. Dampak buruk dari terjadinya hal ini, penghasilan yang tetap namun harga barang kebutuhan atau jasa mengalami peningkatan. Yang kedua, dampak terhadap minat menabung masyarakat. Menyebabkan minat menabung masyarakat menjadi berkurang. Ketika inflasi terjadi, masyarakat cenderung enggan menabung di bank karena bunga tabungan lebih kecil daripada inflasi, padahal pembayaran biaya administrasi tetap berjalan. Yang ketiga, dampak terhadap kegiatan ekspor. Ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi karena biaya ekspor akan lebih mahal dan daya saing barang ekspor biasanya mengalami penurunan sehingga menyebabkan berkurangnya devisa negara. Yang keempat, dampak terhadap harga pokok. Berdampak pada kalkulasi harga pokok. Hal itu dikarenakan prediksi yang salah tentu akan berdampak buruk ke depannya. Maka kemudian akan menyebabkan proses penetapan harga pokok dan harga jual menjadi tidak akurat. Ini membuat para produsen atau pengusaha akan kesulitan dan menyebabkan kekacauan dalam bidang perekonomian. Selanjutnya, cara mengatasi inflasi dengan kebijakan moneter.
Ada 3 hal yang dapat dilakukan dalam kebijakan moneter. Pertama, kebijakan diskonto, yaitu meningkatkan nilai suku bunga agar masyarakat bersemangat untuk menabung. Kedua, kebijakan penetapan persediaan kas, di mana dengan mengurangi jumlah uang beredar, inflasi dapat ditekan. Bank sentral dapat mengambil keputusan untuk mengurangi uang yang beredar dengan jalan menetapkan persediaan uang yang beredar dan menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank. Yang ketiga adalah kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu pengurangan jumlah uang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.